Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Relax Kicau. Gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya untuk para kicau mania seluruh Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri burung samyong polos jantan, teman-teman ya. Gimana sih spesifikasi tentang samyong polos jantan nih? Sangat membingungkan, bukan? Dengan ciri fisik yang hampir sama, tapi kita harus memilih dengan jeli mana yang jantan dan mana yang bukan. Saya akan mengulas dan mengedukasi sepengalaman saya aja ya, selama memelihara samyong polos ini sampai menjadi jantan. Gimana sih ciri-ciri yang benar-benar akurat? Mari kita langsung bedah bersama, teman-teman. Check out. Langkah awal yang harus kalian lakukan di saat memilih samyong yang masih anakan. Kalian harus melihat paruh, kepala, mata, bulu ekor, bulu dada, serta kaki, teman-teman. Kenapa seperti itu? Mari kita jabarkan supaya kita bisa berbagi ilmu untuk ke depan, supaya kita bisa tahu ya ciri-cirinya gimana burung yang jantan dan betina jika masih anakan, terutama burung samyong yang agak sulit membedakannya. Jadi gini, teman-teman, burung samyong polos yang jantan memiliki paruh yang tebal, kokoh, warnanya keabu-abu pekat, atas maupun bawah paruh sama, pekat, teman-teman. Abu-abunya pekat. Lalu dari segi mata terlihat sangat bulat sempurna, menyalak, terlihat galak matanya, teman-teman. Ya, seperti orang melotot gitu, galak. Ciri dominan burung jantan selanjutnya dan berlaku untuk burung lainnya nih. Kepala terlihat dari depan itu melebar, terlihat dari atas cepak, dari samping cepak. Warna bulu samyong anakan jantan cenderung keabu-abuan pekat. Nah, coba lihat di gambar. Dan dia suka menjambulkan bulu kepalanya, teman-teman ya, jika samyong polos jantan ini. Lalu dari ciri selanjutnya adalah bulu ekor dan ukuran ekor, teman-teman. Jadi ukuran ekor ini menentukan samyong polos ini jantan apa betina gitu. Jadi kenapa ukuran ekor? Karena samyong polos yang jantan itu memiliki panjang ekor yang lebih panjang daripada samyong yang betina. Karena samyong yang betina meskipun masih polos itu memiliki postur yang kecil dan ekornya itu agak pendek, teman-teman ya. Lalu selanjutnya dari kaki. Kaki samyong polos jantan terlihat seperti urat bambu atau kaki ayam jantan. Terlihat lebih kasar, lebih kokoh, lebih bersisik. Dari kuku juga bisa. Kuku samyong jantan ini yang masih polos terlihat biasanya besar, kekar, mirip seperti kuku burung elang. Jika samyong polos yang betina, biasanya kukunya itu lebih lentik, teman-teman. Kalian bisa perhatikan jika kalian menemukan di kios-kios yang banyak pilihan, kalian bisa membedakan di situ.
Jadi yang jadi catatan harusnya poin yang paling penting, meskipun kita tidak bisa mendengarkan suaranya, terlihat dari perawakan dan wajahnya, udah terlihat jelas bahwa Samyong polos yang jantan memiliki kepala yang lebih besar, lebih cepat, mata terlihat galak, paruh terlihat tebal, warnanya keabu-abuan pekat, bulu dada kuning ekstra jos ya teman-teman. Kuningnya ekstra jos atau warna kayak kunyit. Nah, warna kayak kunyit tuh teman-teman. Karena Samyong ini habitatnya ada dua teman-teman ya. Mempunyai dua habitat yang berbeda. Ada yang NTT, ada yang NTB. Itu beda teman-teman. Kalau yang NTT itu biasanya matanya merah, Samyongnya itu, dan warnanya lebih pekat hijaunya itu kalau udah dewasa. Jadi kalian harus jeli. Dan Samyong ini adalah burung pemakan buah juga mau, tapi kebanyakan dikasih serangga ya. Nah itulah teman-teman beberapa ciri yang akurat yang bisa kalian pelajari, bisa kalian catat juga mungkin di saat akan membeli Samyong yang masih anakan ya. Ciri pertama, dari paruh terlihat tebal, warnanya keabu-abuan pekat, paruhnya gede. Kedua, dari kepalanya itu terlihat lebar kalau dari depan tuh teman-teman ya, melebar gitu. Kalau dari samping tuh cepak kepalanya itu. Terus suka menjambulkan kepalanya, itu yang penting teman-teman. Menjambulkan bulu kepala itu kalian harus amati itu. Karena itu poin penting. Lalu ciri selanjutnya dari ekor ya teman-teman. Yang tadi saya katakan itu ekornya lebih panjang. Dan jika terkena sinar matahari akan mengeluarkan serat kehitaman atau coklat pekat menuju ke hitam. Ekornya tebal, banyak bulu. Bulunya lebih banyak dari betina. Kalau betina itu tipis bulunya dan lemas. Lalu terlihat lebih pendek daripada Samyong polos jantan. Dari bentuk kakinya juga terlihat lebih kekar yang jantan. Dari kukunya terlihat lebih kekar yang jantan. Kalau yang betina itu lentik jari kukunya di jarinya itu. Dan warnanya lebih pudar ya. Kuku dari Samyong polos jantan ini. Kalau Samyong polos betina itu ciri spesifikasinya ya, bentuk bodinya itu lebih kecil, kepalanya pipih, matanya terlihat kurang menyala, kurang galak ya. Terus dari tingkah lakunya juga lebih lunglai gitu dari jantan. Kalau jantan tuh biasanya gesit teman-teman ya. Samyong jantan tuh biasanya meskipun masih anakan tuh gesit, polanya itu dia. Jadi itu poin pentingnya teman-teman. Karena beberapa yang bahwa dia menjual burung Samyong yang masih polos, dia berani menjamin jaminan jantan. Tapi di saat Samyong jadi betina, dikembalikan lagi susah. Biasanya akan dipersulit karena mereka mematok waktu 6 bulan nggak keluar trotolnya, balikin. Padahal burung yang masih anakan atau polos ya, maksimal 3 bulan kalau memang jantan udah pasti keluar bintik-bintik trotolnya teman-teman.
Jadi nggak perlu nunggu 6 bulan. 6 bulan itu terlalu kelamaan. Itu biasanya trik penjual memperpanjang waktu supaya jika suatu hari memang burung ini menjadi betina, dia akan mengelak dan sulit untuk kita mengembalikan lagi, meminta pertanggungjawabannya. Ya namanya permainan penjual gimana teman-teman ya. Mau dimaklumi itu kita udah memelihara selama 6 bulan, gak dimaklumi itu ya gimana, bikin jengkel ya. Akhirnya menimbulkan masalah. Makanya mari kita pelajari bersama ciri-ciri samyong yang seperti saya katakan, mungkin bisa membantu teman-teman di saat teman-teman nanti akan membeli burung samyong di kios-kios ya, atau di para penjual, terutama di Facebook biasanya teman-teman ya. Di Facebook, di Instagram, itu teman-teman perhatiin tuh ciri-cirinya. Kalau dari segi suara teman-teman ya, samyong polos yang jantan meskipun masih polos, suaranya itu udah bervariasi teman-teman. Dia mengeluarkan suara yang bermacam-macam, bervariasi. Meskipun masih patah-patah suaranya itu, nggak bisa panjang. Jika samyong betina, suaranya akan bolak-balik gitu terus teman-teman. Biasanya ngeban-ngeban gitu. Jadi suaranya itu aja, udah nggak ada variasinya, nggak bisa variasi teman-teman ya. Nah, dari sini mungkin kita bisa mengetahui gimana samyong polos yang jantan dan samyong polos yang betina teman-teman ya. Teman-teman bisa menerapkan nanti di saat teman-teman pengen memelihara burung samyong yang masih polosan ya, masih kuningan gitu. Kalau dari ciri-ciri sayap, ciri warna sayap itu nggak berpengaruh teman-teman. Yang berpengaruh paling penting adalah ciri bulu di kepala bagian atas dan bawah itu harus abu-abu pekat, sangat pekat teman-teman abu-abunya itu ya. Dan yang paling penting juga adalah dia suka menjambulkan bulu kepalanya itu. Karena itulah salah satu ciri-ciri burung jantan. Pengecualian ya, burung lainnya juga begitu, yang jantan pleci, cak ijo juga begitu, menjambulkan kepalanya teman-teman ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan jelaskan juga di video ya, kita kasih tanda supaya teman-teman bisa tahu ciri-ciri spesifikasinya yang akurat teman-teman ya. Ya kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan cuma itu teman-teman, karena dari pengalaman saya sih seperti itu. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Barangkali ada pertanyaan silakan tulis di komentar, pasti saya akan jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.